Perkenalkan, nama saya Priscilia Rares dari Fakultas Pertanian di Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Sebelum adanya bahasa Indonesia, belum ada bahasa yang memiliki fungsi untuk mempersatukan bangsa dalam perspektif persatuan dan kesatuan negara. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kongres-kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan telah menghasilkan beberapa inovasi yang ditujukan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan yang terakhir adalah yang kelima adalah sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berusaha untuk mengkristalisasikan semangat kebersamaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kongres Bahasa Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van of Fusion yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972 menetapkan Pedoman Umum Bahasa Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diantaranya yaitu pengusulan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa. Yang pertama adalah karena faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat jelas dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Dalam ilmu pertanian, khususnya dalam penyuluhan pertanian, komunikasi sangatlah penting karena dapat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan serta mempertukarkan informasi untuk mengkoordinasi lingkungan dan orang lain. Tidak hanya itu, dengan komunikasi informasi yang bersifat objektif dan nyata dapat disampaikan atau informatif dapat menggugah hati dan perasaan sasaran atau komunikan sehingga mau mengikuti atau melakukan tindakan atau perubahan atas kemauan sendiri sesuai yang diharapkan komunikator atau persuasif. Juga bertujuan untuk menghibur komunikan, membuat senang, tidak bersikap apatis maupun pesimis. Untuk itu, dalam hal berkomunikasi, bahasa Indonesia sangatlah penting. Karena dengan bahasa Indonesia, para petani dapat memahami tentang ilmu pengetahuan dalam hal pertanian. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia.